Halo semua, jumpa lagi dengan aku Rizky dan ini dia guys, Infinix Hot 50 Pro Plus HP 2 jutaan dengan desain yang katanya paling cakep. Desain HP ini seperti desainnya HP flagship. Oke, dan di video kali ini kita akan bahas guys kelebihan dan kekurangan dari Infinix Hot 50 Pro Plus setelah 2 minggu pemakaian. Oke, kira-kira apa aja guys kekurangan dan kelebihan dari Infinix Hot 50 Pro Plus ini? Langsung aja kita bahas. Oke, pertama kita bahas dulu dari kelebihan Infinix Hot 50 Pro Plus. Dan kelebihan yang pertama yaitu di bagian desain. Nah, Infinix Hot 50 Pro Plus ini memiliki desain yang cakep banget guys. Untuk bodinya ini slim atau tipis banget, kemudian untuk layarnya juga melengkung. Wah, ini gila sih, cakep banget kalau kita lihat secara langsung. Dan untuk layout kamera di bagian belakang ini juga pas menurutku ya, tidak alay untuk desain kameranya. Yap, kalau HP ini kita bawa nongkrong pasti teman kita ngiranya kalau ini tuh HP mahal guys. Apalagi yang warna titanium seperti punya aku ini kelihatan mewah banget. Oke, kelebihan yang kedua yaitu di bagian layar, dan ini adalah bagian yang paling mewah dari Infinix Hot 50 Pro Plus. Oke, Infinix Hot 50 Pro Plus ini menggunakan layar curve atau layarnya tuh melengkung, dan untuk bezel atas bawah kanan kiri ini presisi guys, bezelnya lumayan tipis. HP ini memiliki layar dengan lebar 6,78 inch, jadi layarnya cukup lebar. Kemudian panelnya menggunakan AMOLED display 1 billion colors. Jadi layar HP ini tuh tajam banget ya, enak banget untuk kita pakai buat nonton. Kemudian HP ini memiliki refresh rate 120 Hz. Untuk kecerahan layarnya ada di 1300 nits. Jadi kalau kita pakai layarnya di bawah matahari ini masih bisa nampilin konten dengan sangat baik. Ya, layarnya cukup terang. Untuk proteksi layar menggunakan Corning Gorilla Glass, dan tentunya ada fitur Always On Display di layar Infinix Hot 50 Pro Plus ini. Yap, untuk desain layar ini udah cakep banget guys. Oke, kelebihan berikutnya HP ini menggunakan under display fingerprint. Jadi fingerprintnya tuh ada di bagian layar, dan untuk akurasi sidik jarinya ini cukup oke guys, cukup cepat dan cukup responsif. Cuman sayangnya untuk penempatan sidik jarinya dia sedikit ke bawah, jadi cukup susah ya kalau kita ingin pakai fingerprintnya dengan satu tangan aja seperti ini. Oke, kelebihan berikutnya Infinix Hot 50 Pro Plus menggunakan chipset entry level terbaru untuk saat ini yaitu MediaTek Helio G100. Yap, ini merupakan chipset penerus dari Helio G99, dan di sini dipadukan dengan GPU Mali G57MC2 dan dipadukan dengan RAM 8256 GB. Untuk RAM-nya udah menggunakan LPDDR4X dan memori internalnya udah menggunakan tipe UFS 2.2. Jadinya udah ngebut banget guys untuk kita pakai multitasking ataupun untuk kita pakai untuk main game. Oke, di sini aku udah tes performa juga ya. Pertama kita tes dengan Antutu benchmark, dan Infinix Hot 50 Pro Plus ini dapat skor yang lumayan yaitu di 427 ribuan. Kemudian aku tes kedua dengan Geekbench 6, HP ini mendapatkan skor di 738 untuk single core dan 1977 untuk multi core-nya. Oke, kelebihan berikutnya di bagian kamera ya, Infinix Hot 50 Pro Plus menggunakan setup triple kamera. Kamera utamanya yaitu 50 megapiksel dan 2 megapiksel untuk depth sensor, dan ada satu kamera lagi guys, tapi sayangnya tidak disebutkan ya spesifikasi dari kamera yang ketiga ini, dan menurutku ini cuma lensa gimmick aja. Kemudian untuk perekaman videonya bisa hingga 2K 30 fps, atau kita juga bisa memilih di 1080 dengan mengaktifkan ultra stabilizer. Oke teman-teman, ini hasil perekaman video Infinix Hot 50 Pro Plus dengan resolusi 1080 dengan ultra stabilizernya on, dan ya hasilnya seperti ini ya guys, cukup stabil kalau kita pakai untuk jalan. Untuk langitnya ini berwarna putih, dan untuk background yang ada di bawah ini jadi gelap ya. Kita coba lagi ke shoot ke langit. Oke, lumayan oke untuk hasilnya ya. Kita coba untuk jalan, dan untuk fokusnya seperti ini. Oke teman-teman, ini kita cobain ya dengan resolusi 2K, dan sayangnya kalau kita pakai di resolusi 2K untuk ultra stabilizernya dia nggak mau aktif. Jadi kalau kita aktifin ultra stabilizernya, resolusinya tuh otomatis kembali ya ke 1080. Jadi resolusi 2K-nya ini mungkin cocok ya kalau kita pakai untuk perekaman dengan tripod. Tapi kalau kita pakai jalan seperti ini dia kurang stabil. Ya, cuman untuk hasil perekaman videonya ini jauh lebih detail, dan untuk warnanya ini jauh lebih bagus.
Ya, kita coba untuk fokus. Oke, untuk autofokusnya ini lumayan cepat ya di resolusi 2K. Ya, mantap. Ya, buat teman-teman yang ingin beli HP untuk kebutuhan foto atau kebutuhan video, ini udah cukup banget ya, karena kita bisa rekam hingga 2K dan juga sudah ada fitur stabilizer di HP ini. Oke, untuk fitur kamera di Infinix Hot 50 Pro Plus ini juga lumayan lengkap guys. Ada AI kamera, kemudian ada fitur template film juga di sini yang bisa kita pakai. Ada super malam dan di fitur lainnya di sini juga lumayan lengkap. Ada video ganda, skyshot, video singkat dan juga kita bisa rekam video potret atau video sinematik di Infinix Hot 50 Pro Plus ini. Jadi untuk latar belakang videonya akan menjadi bokeh atau ngeblur. Kelebihan yang keenam, Infinix Hot 50 Pro Plus menggunakan dual speaker ya, sound by JBL, dan untuk stereo speakernya ini enak banget guys. Untuk powernya lumayan kenceng dan bassnya udah kerasa ya, walaupun tipis-tipis aja. Oke, kelebihan yang ketujuh, Infinix Hot 50 Pro Plus memiliki baterai yang lumayan besar yaitu 5000 mAh, dan ini udah cukup banget untuk aku pakai sosmedan seharian atau chatting seharian. Kalau kita pakai untuk game ini akan sedikit lebih boros lagi ya guys. Kemudian untuk pengecasannya juga lumayan ngebut, kita dibekali dengan charger 33 watt dan untuk ngecas 0-50% cuma membutuhkan waktu 26 menit saja. Ya, ini lumayan ngebut. Kelebihan yang ke-8, HP ini masih menggunakan triple slot, jadi slotnya itu ada 3 guys. Kita bisa pakai dual kartu SIM dan 1 micro SD ya. Buat teman-teman yang suka pakai 2 kartu, kalian masih bisa menggunakan di HP ini. Oke, kelebihan berikutnya, HP ini memiliki fitur yang lumayan lengkap. Ada NFC, sertifikasi IP54 juga ya. Ini dust resistant dan splash resistant. Kemudian untuk accelerometer juga ada, gyro ada, proximity ada, dan kompas sudah tersedia di Infinix Hot 50 Pro Plus ini. Oke teman-teman, dan itu tadi beberapa kelebihan dari Infinix Hot 50 Pro Plus. Lanjut kita akan bahas kekurangan dari HP ini. Oke, kekurangan pertama yaitu di backdoor yang digunakan di Infinix Hot 50 Pro Plus ini. HP ini masih menggunakan backdoor dengan bahan plastik, jadi untuk pemakaian jangka panjang ini masih kurang ya guys. Backdoor plastik itu rawan banget untuk kena gores atau berjamur. Kekurangan yang kedua, Infinix Hot 50 Pro Plus masih menggunakan jaringan 4G aja guys, belum 5G. Yap, ini cukup disayangkan ya guys, karena desain HP ini juga lumayan cakep, tapi sayangnya untuk jaringannya belum support hingga 5G ya. Untuk saat ini 5G sudah mulai masuk ya ke Indonesia guys. Jadi buat teman-teman yang ingin beli HP dalam jangka panjang mungkin bisa dipertimbangkan ya, karena HP ini belum support 5G. Oke, kekurangan berikutnya di bagian kamera. Yap, HP ini tidak ada lensa ultrawide. Jadi buat teman-teman yang suka foto atau video dengan lensa ultrawide, HP ini nggak cocok buat kalian. Ya, HP ini menggunakan setup triple kamera guys. Ada satu kamera utama dengan 50 megapiksel, ada depth sensor, dan satu lagi ini sayangnya tidak disebutkan secara spesifik ya fungsi dari lensanya. Dan saat aku cek dengan menutup satu persatu kameranya, memang di sini nggak berfungsi sih satu kamera ini. Jadi bisa aku bilang kalau satu lensanya ini merupakan lensa gimmick saja. Oke, kekurangan berikutnya yang aku rasakan yaitu di haptic feedback atau mesin getar yang ada di HP ini. Ya, untuk mesin getarnya ini kenceng dan kasar banget, jadi kerasa kalau haptic feedbacknya tuh seperti punyanya HP murah. Dan di sini biasanya aku matiin ya fitur haptic feedbacknya ini, terutama di bagian keyboardnya, karena ini cukup mengganggu banget guys. Oke, kekurangan yang kelima yaitu tidak ada jack audio di HP ini ya. Di bagian bawah ataupun di bagian atas tidak ada jack audio, dan sebenarnya itu bukan masalah yang cukup besar sih guys. Kita masih bisa mengakalinya dengan menggunakan TWS atau headset Bluetooth. Oke guys, dan itu tadi beberapa kekurangan dan kelebihan dari Infinix Hot 50 Pro Plus. Nah, untuk kesimpulannya, HP ini memiliki lebih banyak kelebihan ya guys dibanding kekurangannya. Dan di harga 2 jutaan, menurutku HP ini masih worth it banget untuk kita beli. Oke, gimana guys pendapat kalian? Langsung aja tulis di kolom komentar. Dan aku Rizky, sampai jumpa di video berikutnya.